Rasil untuk Islam yang satu. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Aco Nur, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Saiful Mujab, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ustadz Adi Hidayat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sekda dan seluruh jajaran Pemprov, serta yang malam hari ini berbahagia, para peserta nikah massal dan isbat nikah pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi atas pernikahan 633 pasangan baru yang malam hari ini resmi menjadi sebuah keluarga. Malam yang ada hujan ini insya Allah penanda keberkahan bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang malam hari ini berbahagia sebagai pasangan suami dan istri, izinkan kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat. Semoga pernikahan pada malam hari ini menjadi babak baru yang mengantarkan Bapak Ibu dalam sebuah keluarga yang selalu dalam keberkahan dari Allah. Pernikahan massal malam hari ini kami selenggarakan setiap penghujung tahun dan awal tahun baru. Tiap tanggal 31 Desember, alhamdulillah ini ketiga kalinya kita selenggarakan sebagai bagian dari ikhtiar Pemprov DKI untuk memastikan bahwa kami berkepentingan untuk bisa menjalankan kewajiban kami kepada seluruh warga Jakarta. Di sisi lain, banyak masyarakat yang untuk bisa mendapatkan haknya harus memiliki status hukum. Bagi kami, untuk menunaikan kewajiban, kami harus bisa memastikan bahwa yang kami tunaikan kewajibannya juga memiliki status hukum yang baik. Karena itu dengan adanya pernikahan pada malam hari ini, insya Allah Pemprov DKI Jakarta akan bisa menjalankan kewajibannya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan khusus kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa kami pilih tanggal 31, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kalau menyelenggarakan ulang tahun pernikahan dirayakan sedunia. Kembang apinya sedunia nanti merayakan ulang tahun pernikahan dari Bapak Ibu semua, karena dirayakan tiap tanggal 31 Desember. Kami merasa berbahagia malam hari ini bisa kembali menyelenggarakan, dan kami berharap kepada semuanya yang malam hari ini memulai babak baru, khususnya bagi yang menjalankan isbat nikah, mudah-mudahan dengan seperti ini insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan status hukum yang memudahkan bagi kami untuk mendukung Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Izinkan saya menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih
kepada pertama Ustadz Adi Hidayat. Bapak Ibu harus bersyukur bahwa yang memberikan nasihat pernikahan malam hari ini adalah beliau Ustadz Adi Hidayat. 633 pasang diberi nasihat oleh Ustadz Adi. Dan buat Ustadz Adi mungkin pertama kali Ustadz menasehati masal pernikahan 633 langsung. Tapi sekalian kita doakan Ustadz Adi diberi kesehatan terus, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam kegiatan dakwah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memungkinkan untuk kegiatan ini berlangsung. Ini lengkap dari mulai partisipasi kantor urusan agama, Kementerian Agama, kemudian juga dari Basnas, Basis Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang semuanya mendukung kegiatan ini. Ibu bapak sekalian, tanpa dukungan mereka kegiatan malam hari ini tidak terjadi. Kita berikan apresiasi untuk semua yang terlibat di sini. Dan yang paling penting bapak sekalian, sesudah prosesi pernikahan pada malam hari ini artinya ada tanggung jawab yang besar yang menempel pada bapak ibu sekalian. Insya Allah bagi yang memulai sebagai pasangan baru segera dikaruniai putra putri yang insya Allah jadi anak yang soleh solehah. Dan bagi yang melaksanakan isbat nikah yang mungkin sudah dikaruniai anak, mudah-mudahan keluarganya merasakan kebahagiaan lewat babak baru yang malam hari ini dimulai. Semoga ikhtiar yang kita lakukan pada malam hari ini adalah ikhtiar yang mendapatkan ridho dari Allah. Dan insya Allah semua yang terlibat akan dibalas dan dicatat sebagai amal soleh bagi semuanya. Izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Dan insya Allah nanti kita sama-sama saksikan dua pasangan yang akan dinikahkan secara bersamaan sebagai perwakilan dari 633 pasang pada malam hari ini. Pesan saya yang terakhir, ibu bapak semuanya, bu, habis ini akan ada nasihat pernikahan. Bagi yang baru menikah, perhatikan. Ini adalah nasihat penting. Bagi yang sudah menikah, ini menjadi pengingat ketika dulu menikah dan dinasehati. Bapak sekalian, saya ingin sesudah ini Bapak Ibu perhatikan nasihat pernikahannya, insya Allah jadi bekal bagi Bapak Ibu semuanya. Siap ya Bapak ya? Begitu sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbiz zawjaini dzakara wal untha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kita sama-sama doakan dijaga oleh Allah. Pertama, gubernur kita, gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Baswedan PhD beserta Ibu, dan seluruh jajaran pemerintahan DKI Jakarta, Bapak Dirjen dari Bimas Mahkamah Agung, dari perwakilan atau kepala kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, dan tentunya yang paling berbahagia Bapak Ibu sekalian
yang pada malam hari ini kita saksikan, insya Allah seluruh pasangan 633 pasangan yang akan ditikahkan dan dikukuhkan isbat pada malam hari ini. Saya ingin mengawali dengan doa, semoga malam hari ini adalah malam berkah untuk kita semua. Tersebut dalam kitab Usdul Ghabah fi Tamyizis Sahabah, karangan Al-Imam Ibn Al-Athir, di juz yang ke-6 halaman 221. Dikisahkan dua orang sahabat besar, sahabat paling senior. Pertama bernama sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang juga termasuk pengusaha kaya. Umar dikenal seorang sahabat yang juga punya kedudukan luar biasa. Keduanya mendatangi Nabi SAW untuk melamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Namun kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Athir, yang dikuatkan kemudian oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak nomor hadis 2705, Nabi SAW tiba kemudian menjawab dengan bahasa yang sangat lembut dan diplomatis. Kata Nabi, innaha saghirah. Duhai Abu Bakar, duhai Umar, sungguh Fatimah rasanya belum serasi dengan Anda berdua karena ia masih belia. Tapi yang paling menarik, ketika keduanya meninggalkan Nabi SAW, kemudian Umar bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang anak muda berasal dari kalangan keluarga yang disebut juga kurang mampu. Bapaknya Abu Thalib memiliki banyak anak dan dikenal dengan keluarga yang kurang sejahtera. Tiba kemudian Umar mengeluarkan kalimat yang sangat mengejutkan. Kata Umar, ya Ali, innaha laka. Ya Ali, wahai Ali, aku melihat, kata Umar, innaha laka, sesungguhnya Fatimah akan dijodohkan denganmu. Maka apa jawab Ali pada saat itu? Perhatikan hadirin, dan kalimat inilah nanti akan menggugah kesempatan kita di malam hari ini. Kata Ali, ya Umar, ma liya min syai'in illa dar'i awhaluha. Ali seorang sepupu Nabi, Ali seorang kerabat dekat Nabi, dikatakan oleh Umar bin Khattab sahabat mulia, Fatimah cocok untukmu. Kata Ali, ya Umar, saya ini bukan orang kaya seperti Abu Bakar. Saya tak punya kedudukan. Yang saya punya cuma perisai besi, ini pun akan saya gadaikan. Maka bagaimana orang seperti saya dapat jadi menantu Rasulullah SAW? Tapi Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Maka kemudian tertibalah, kata Umar, datangi Nabi, sampaikan hajatmu untuk menikah. Datangi Nabi, sampaikan hajatmu untuk menikah. Tiba sampai kemudian di hadapan Nabi SAW, tak banyak Nabi bicara, Nabi katakan, ankahtuka bibnati Fatimah Az-Zahra. Ya Ali, saya nikahkan engkau dengan putriku Fatimah Az-Zahra. Hadirin, Nabi mudah menikahkan Fatimah dengan orang kaya seperti Abu Bakar. Nabi mudah menikahkan Fatimah dengan Umar yang punya kedudukan. Tapi kenapa kemudian Nabi memilih Ali untuk memasangkan Fatimah dengannya? Kata para ahli hadis, di antara hikmah di hadis ini, Nabi ingin memberikan pesan pada semua umatnya bahwa nikah bukan hanya hak bagi orang kaya, nikah bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kedudukan, tapi nikah hak bagi setiap insan yang punya harapan untuk berikhtiar mewujudkan impian. Karena itu berbahagialah jika 15 abad yang lalu ada Ali bin Abi Thalib dengan mahar perisai yang tengah beliau gadaikan dinikahkan dengan tangan Nabi SAW, maka 15 abad setelahnya
Allah memilih seorang gubernur di Jakarta ini bersama orang-orang baik di sekitarannya untuk memfasilitasi Anda semua dan mewujudkan impian untuk menikah di malam hari ini. Takbir. Takbir. Maka Pak Gu, saya ingin katakan, ketika akad dilangsungkan pada malam hari ini bukan sekedar akad untuk membahagiakan kita di malam pergantian tahun baru, tapi ini bagian dari pesan-pesan Islam yang telah dipraktekkan pada malam hari ini untuk menyebarkan risalah pernikahan bagi siapapun yang ingin berikhtiar mewujudkannya. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan setiap kebijakan baik yang diniatkan untuk kemakmuran warga DKI khususnya dan kita pada umumnya diberikan jalan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Baik. Tapi ada yang paling menarik hadirin. Dan di sini saya akan berhenti memberikan pesan singkat dalam tausiah pada malam hari ini. Ali Fatimah saat dinikahkan oleh Nabi diberikan 3 kalimat. Yang dengan 3 kalimat ini keduanya mendapatkan bimbingan dari Allah. 1, hidup dalam keadaan yang sangat bahagia. 2, punya bekal kehidupan yang tidak pernah mengeluh dengan hidupnya. Dan yang ketiga, diabadikan oleh Allah dengan bekas-bekas hidupnya di rumah tangga plus keturunannya sampai dengan sekarang tanpa henti. Saya baru pulang dari Istanbul sebulan lalu. Ibu, bapak, itu replika, bahkan ada yang menyebut asli, pakaian Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha yang setelah menikah 15 tahun yang lalu, yang maharnya hanya sekedar perisai besi yang digadaikan, itu oleh Allah diberikan contoh setelah 15 abad, bajunya masih abadi, dipajang sekarang di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Ali bin Abi Thalib yang maharnya hanya sekedar perhiasan berupa perisai emas, perisai besi yang digadaikan, oleh Allah diabadikan sampai dengan pedangnya disandingkan dengan baju Fatimah Az-Zahra di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Maka jika ada orang yang oleh Nabi diberikan 3 kalimat ini saja, bajunya bisa abadi, pedangnya bisa abadi, keturunannya abadi, sampai sekarang semua keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai masa ini semuanya bersumber dari keturunan Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Bapak Ibu, saya mau tanya, ulang tahun Jakarta tanggal berapa? Ulang tahun Jakarta tanggal berapa? 22 Juni. 22 Juni diawali 1527. Dibantu oleh seorang panglima besar dari Pasai namanya Fathullah. Fathullah itu adalah menantu dari seorang sunan besar, satu dari 9 wali Songo, Sunan Gunung Jati, namanya Syarif Hidayatullah. Punya anak pertama namanya Muhammad, anak kedua perempuan dinikahkan dengan Fathullah. Syarif Hidayatullah itu anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim. Syarif Abdullah ini itu anak dari seorang ulama besar namanya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Hari lahirnya Jakarta berkontribusi padanya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib, nasabnya sampai ke Nabi Adam Alaihissalam. Jadi satu-satunya provinsi di Indonesia
yang hari lahirnya punya nasab sampai ke Nabi itu Jakarta, Pak Guru. Kita berikan aplaus untuk Jakarta. Di Tanah Abang Krukut 5 orang habaib, Habib Abdullah, Habib Sehan, Habib Abdurrahman, kumpul 5 orang habaib. Mereka berbicara Tanah Abang Krukut hari Senin 17 April 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula 1323 Hijrah, merumuskan bagaimana caranya Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari Belanda. Dirumuskan mesti dibangun Jamiatul Khair, ormas pertama yang didirikan di Indonesia dari Tanah Abang Krukut, yang bikin keturunan Nabi. Dari jalur siapa? Ali bin Abi Thalib. 6 tahun setelah itu datang Syekh Ahmad Surkati, kumpul dari Jogja. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, keturunan Nabi. Pendiri Muhammadiyah. 18 November 1912 itu Habib Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Kiai Gerebek. Kiai Gerebek keturunan dari Maulana Ishaq, anak dari Sunan Giri. Keturunan siapa? Ali Zainal Al-Kabir, nyambung seperti nasab yang semula. Kumpul mereka, bertemu dengan Kiai Haji Samanhudi. Di Surabaya ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, pulang ke tempat masing-masing. Hal yang tidak pernah diwujudkan selama 300 tahun diselesaikan dalam 34 tahun saja. Maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 rumahnya kediaman Syekh Faraj bin Marta, orang Islam keturunan Yaman yang cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rahim siapa? Dari rahim keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah di undang-undang kita disebutkan kalimat yang jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi di malam ini saya ingin ajarkan dan saya ingin berbagi dengan kita semua tentang 3 kalimat Nabi yang diajarkan pada Ali dan Fatimah, yang keturunannya bisa memerdekakan Indonesia, keturunannya melahirkan Jakarta, dan keturunannya ada yang mendirikan ormas, keturunannya ada yang berkontribusi baik dalam kehidupan bangsa dan negara di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan dengan doa ini insya Allah 633 pasangan pun hidupnya akan bahagia, sejahtera, dan keturunannya insya Allah juga akan jadi keturunan terbaik di masa-masa yang akan mendatang. Tidak cukup dengan amin, saya ajarkan dulu doanya. Baik, ayo boleh diikuti. Barakallahu laka. Kenapa yang enggak nikah lebih keras suaranya nih? Oke, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, saya ulang ya. Siap? Barakallahu laka. 2. Wa baraka alaika. 3. Wa jama'a bainakuma fi khair. Ini 3 kalimat singkat, tapi kalau diamalkan isinya dijamin berkah hartanya, bahagia hidup rumah tangganya, dan keturunannya dijamin jadi orang-orang baik di masa yang akan datang. Baik, saya tafsirkan satu-satu dengan singkat saja. Kita tutup dalam 5 menit ke depan. Barakallahu laka. Kata Nabi kepada Fatimah dan Ali, semoga Allah lekatkan keberkahan saat engkau merasa bahagia dalam rumah tangga. 2. Wa baraka alaika. Dan semoga Allah melekatkan keberkahan ketika engkau sedang merasa susah dalam hidup rumah tangga. 3. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah selalu menghimpun kalian berdua dalam suasana yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita lihat dengan teduh kalimat ini dan dalam. Senang dan susah
oleh Nabi dihadirkan dalam doa ini saat pembuka akad dilangsungkan kepada Ali dan Fatimah. Seakan-akan Nabi memberikan gambaran kepada kita umatnya bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada kalanya senang dan juga ada kalanya mengalami kesulitan. Tidak ada orang yang berumah tangga senang selamanya. Mungkin ada sulitnya. Tapi mustahil ada orang berumah tangga sulit selamanya. Pasti ada senangnya. Tapi yang paling menarik, jika ingin kesenangan itu abadi, kata Nabi, maka pertama lekatkan keberkahan pada kesenangan itu. Karena banyak kesenangan di rumah tangga, banyak seakan-akan nampak bahagia, tapi ketika berkah tidak hadir di dalamnya, kesenangan yang tidak dimanage dengan keberkahan kadang-kadang mengantarkan pada kehancuran dalam kehidupan rumah tangganya. Harta bukan ukuran, Pak, rumah tangga bisa bahagia. Bapak Ibu yang mau menikah, siapa orang paling kaya yang pernah hidup di bumi? Ada yang tahu? Saya tanya lagi, siapa orang paling kaya yang pernah hidup di bumi? Jawabannya Quran surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, Qarun orang paling kaya yang pernah hidup di bumi, yang kalau jalan-jalan di belakangnya ada bodyguard, hanya membawa kunci brankasnya saja. 8 orang bodyguard bawa kunci brankas, itu pun masih nggak kuat Qarun. Tapi apakah rumah tangganya bahagia? Kata Allah, fakhasafna, karena tidak ada keberkahan dalam hartanya, kami berikan likuifasi yang menelan Qarun dan hartanya sekaligus. Ada orang kaya hartanya, tapi mohon maaf tak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang anaknya kena narkoba, ada yang karirnya kemudian berpengaruh. Apakah kedudukan menjamin kemudian rumah tangga bahagia? Kalau tak ada berkah, mustahil. Bukankah Fir'aun orang yang paling tinggi kedudukan disebutkan dalam Al-Quran? Tapi sekarang kemudian jadi mumi yang jadi tontonan dalam kehidupan. Kenapa? Tidak berkah. Karena itu kalimat pertama dalam Al-Quran, jika Anda menginginkan kebahagiaan yang abadi, maka syaratnya apa tadi? Sertakan keberkahan dalam kesenangan itu. Juga sama yang kedua, jika Anda sedang mengalami kesusahan, kata Nabi, uang belanja belum keluar, cari pekerjaan, hujan-hujan sudah kebasahan, map kena basah juga, masih belum dapat. Tapi jika ada kalimat ini menempel di kesulitan tadi, dijamin langsung oleh Nabi tidak akan pernah ada keluhan. Silakan cek Pak, Ibu, orang sekarang kena macet saja itu sudah mengeluh di media sosialnya. Hujan, udah bikin status Jakarta hujan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kata Nabi, sesulit apapun di rumah tangga, kalau berkah itu ada, ketenangannya akan lahir. Karena itu kita bahas dan tutup pada malam hari ini, kunci cepatnya apa itu berkah dan bagaimana menghidupkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Singkat saja, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Itu penutup di kesempatan malam hari ini, dan semoga nanti bisa kita buka di rumah dan kita amalkan isinya dalam kehidupan. Siap insyaallah? Baik, perhatikan ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ada satu penduduk negeri seJakarta malam hari ini mau menikah, seJakarta malam hari ini ada yang sudah menikah, se-Indonesia malam hari ini ada yang menyimak apa yang akan diuraikan. Kata Allah, jika mereka semua amanu wattaqau, mau yakin dengan apa yang akan saya sampaikan ini, mau beriman atas apa yang akan saya uraikan ini, kata Allah, wattaqau, dan dengan keyakinan itu dia mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Mereka tidak akan aku susahkan, aku akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Pak Ibu, kalau sudah pintu dibuka keberkahan, silahkan cek. Rizki akan datang bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Kenal Maryam? Kenal Maryam? Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Imran bukan nabi. Istrinya Hannah. Hannah bukan nabi.
Maryam bukan nabi, Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi. Allah sengaja memilih prototipe yang bukan nabi dan rasul supaya kita tidak mengeluh, ya Allah itu kan nabi. Tapi Maryam dididik oleh bapaknya Imran, ibunya Hannah untuk dekat dengan Allah mendapatkan berkah. Apa yang terjadi? Buka Quran surah ketiga ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Karena Maryam mampu mendekati Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka setiap dia butuh rizki, Allah kirimkan rizki padanya dari sisi yang tidak dia duga. Makanan mudah, pakaian mudah, kebutuhan mudah. Maka yang pertama kata Al-Quran, jika Anda mampu mendekatkan diri untuk bertakwa kepada Allah, maka dijamin oleh Allah semua pintu keberkahan akan turun. Nabi Zakaria berumah tangga, sudah lama belum punya keturunan. Ini tips Pak, Bu, mungkin ada yang sudah berumah tangga tapi belum ada keturunan. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Maka Nabi Zakaria mengajar berkah Allah. Di antara makna berkah, turunnya keturunan. Ada harta, ada makanan, ada pakaian, ada keturunan. Maka beliau meningkatkan takwa. Apa yang terjadi? Turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ketika beliau meningkatkan takwa dengan salat, turun malaikat menyampaikan kepadanya, Anda akan punya keturunan, langsung namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah ke-21 dari ayat 83 sampai dengan 90 disebutkan lagi kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yunus, termasuk Nabi Zakaria alaihissalam. Kata Allah, kalau ada orang yang mau mengikuti tips dari mereka, aku berikan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Maka yang terakhir, apa itu takwa untuk mendapatkan keberkahan tadi? Rumusnya cuma dua Pak, Bu. Satu, saya ingin tanya sebentar, Bapak Ibu yang mau menikah boleh angkat tangan. Yang mau menikah, yang malam hari ini pasangan 633 boleh angkat tangannya. Saya ingin lihat. Masya Allah. Baik, turunkan lagi. Mau sakinah, mau rahmah, mau mawaddah, mau samara. Syaratnya cuma dua. Satu, dekati Allah dengan ibadah ritual. Karena di Quran ibadah ritual disebut dengan takwa. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Buka Quran surah ke-65 akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau meningkatkan takwa kepada Allah, aku akan mudahkan semua kesulitannya dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Ketika Allah menyebutkan amalan takwa pertama, buka Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ketiga. Perhatikan kalimatnya. Dzalikal kitabu la hudallil. Siapa orang takwa di ayat kedua ini? Lihat ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Ayo Bu, Pak, bangun. Setelah malam ini, malam sholat, minta kepada Allah, sujud di malam hari itu. Mintakan kepada Allah, ya Allah, langgengkan pernikahan kami sampai ke surga. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Ya Allah, jauhkan dari kesulitan-kesulitan di rumah tangga. Mintakan dengan kalimat itu, maka Allah akan turunkan bimbingan dalam kehidupan Anda. Seperti Allah turunkan ayat pertama di surah Al-Mujadilah, yang bangun di malam hari, minta kepada Allah solusi. Dua, ini yang terakhir, saya tutup. Bagian takwa yang terakhir tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali membangun hubungan baik antar pasangan dan sesama. Kecuali membangun hubungan baik antar pasangan dan sesama. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat ke-13. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kalian ada yang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku tempatkan kalian beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda provinsi, beda negara. Apa tujuannya? Lita'arufu, supaya bisa ta'aruf. Di antara makna ta'aruf adalah lamaran untuk menikah. Jadi ada mungkin yang menikah dengan beda RT, beda RW, beda kecamatan, beda kelurahan.
Tapi ayatnya belum selesai. Jika ta'aruf ini ingin langgeng dalam kehidupan rumah tangganya, maka perhatikan bagian akhir ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, jika kalian hidupnya ingin langgeng, ta'arufnya ingin baik, maka di antara rumah tangga yang paling mulia adalah penghuni rumah yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah dengan saling berbuat baik antar sesamanya. Karena itulah di ujung hadisnya Nabi mengatakan wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun Anda semua dalam suasana yang baik. Seakan-akan kata para ulama hadis ini memberikan pesan, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Kalau ada kekurangan jangan diekspos. Jika semua punya visi yang baik, punya cara yang baik, punya sikap yang baik, maka itu yang akan mampu melanggengkan kehidupan rumah tangga sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang satu rajin tahajud tapi dengan pasangan saling cemberut. Jangan sampai yang satu rajin puasa tapi dengan pasangan ada masalah yang tidak tuntas. Maka rumusnya cuma dua, dekati Allah dengan ibadah ritual dan bangun kebaikan berumah tangga dengan saling memberikan yang terbaik kepada pasangan satu dengan yang lainnya. Saya ingin tanya untuk menutup tausiah ini, usia paling sepuh ada di sini berapa tahun? 77 tahun. Pasangannya berapa tahun? 55 tahun. Pak Gub, saya mohon izin, saya ingin berikan hadiah khusus untuk pasangan tersepuh usia 77 tahun dengan pasangannya menunaikan ibadah umrah spesial di awal tahun 2020, dan saya ingin berangkat langsung menggunakan fasilitas bintang 5. Saya ingin katakan bintang 5 tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang dikatakan oleh kalangan dunia punya kemampuan, tapi mudah bagi Allah menggerakkan tangan-tangan kecil ahli dunia supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Saya ingin ikut berbahagia. Untuk yang lainnya saya berikan hadiah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran. Apa itu? Al-Quran. Nanti saya pesan kalau sedang gelisah tolong buka mushaf ini. Kalau sedang ada masalah, buka Qurannya, baca ayatnya. Saya jamin dengan izin Allah, walaupun solusi belum datang, ketenangan akan tiba dalam jiwa kita. Saya akan kirimkan 1000 mushaf, 633 untuk semua pasangan, selebihnya untuk Masjid Fathahillah yang ada di sekitaran Komplek Provinsi DKI Jakarta. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Saya ingin tutup dengan sama-sama kita mengulang doa Nabi tadi. Siap semuanya? Baik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Baik. Takbir. 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 Baik, terakhir sebelum saya akhiri, saya punya satu permintaan. Boleh? Boleh? Jika ada kebijakan yang baik dari sahabat saya, Bapak Anies Baswedan, PSD, siap kita dukung bersama? Siap kita dukung bersama? Jika ada yang kurang dari kebijakan beliau, siap kita koreksi bersama? Siap kita koreksi bersama? Dengan cara yang lembut. Tolong saksikan oleh semuanya bahwa beliau sahabat saya. Siapa yang mendukungnya, maka mendukung saya juga. Siapa yang mencintainya, maka mencintai saya juga. Dan siapa yang menyakitinya, dia telah menyakiti saya juga. Dan saya akan mendukung selama beliau baik, dan mohon izin untuk mengoreksi selama ada kekurangan yang mungkin harus diperbaiki dengan cara yang paling lembut yang bisa kita lakukan. Baik, subhanakallahumma bihamdika.